Hai semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah. Untuk penelitian yang kali ini diambil adalah tentang research and development. Untuk menyusun latar belakang masalah, perlu disiapkan atau perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perhatikan variabel yang terdapat pada judul penelitian. Jadi teman-teman tentu tahu penelitian pengembangan yang dilakukan variabel apa atau instrumen apa atau produk apa yang dikembangkan. Yang kedua, perhatikan pula lingkup materi yang dikembangkan. Produk ini sasarannya kepada siapa? Ini penting menjadi catatan. Ketiga, pastikan produk yang dikembangkan memang diperlukan. Artinya memang sangat-sangat urgent untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, data awal. Data awal ini terkait dengan sejauh mana pengembangan itu sifatnya urgent. Kedua, teman-teman juga perlu menyiapkan jurnal, artikel, kajian hasil penelitian yang relevan, yang tentunya sesuai dengan penelitian pengembangan yang dilakukan. Selain jurnal, yang ketiga juga teman-teman juga perlu sumber bacaan, pustaka yang relevan baik dari buku ataupun internet. Tentu yang dapat dijadikan sebagai source dalam membuat latar belakang. Pada dasarnya, latar belakang itu ada kaitannya antara harapan dengan kenyataan. Jadi harapan ini merupakan kondisi ideal yang diinginkan. Kemudian kenyataan ini adalah apa yang terjadi di lapangan. Jika jaraknya terlalu jauh, maka dikenal dengan terjadinya sebuah kesenjangan. Teman-teman, kesenjangan inilah yang menjadi masalah, sehingga perlu dicarikan solusi. Jadi solusi adalah jawaban mengapa penelitian yang teman-teman lakukan itu perlu. Jadi ini penting, keterkaitan data harapan, kenyataan, kesenjangan, dan solusi yang diberikan merupakan satu kesatuan yang padu dalam menguraikan latar belakang masalah. Kita mulai dengan contoh berikut. Berjudul, pengembangan perangkat instrumen penilaian kemampuan visualisasi spasial dan pemahaman konsep geometri siswa kelas 5 SD di kota A. Judul ini telah saya bahas sebelumnya pada video yang lalu. Nah, dari judul ini kita akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, kemampuan visualisasi spasial. Kedua, pemahaman konsep. Ketiga, materinya geometri. Yang keempat adalah sasarannya digunakan untuk siswa sekolah dasar. Jadi dengan 4 komponen ini kita harus rangkaikan menjadi satu kesatuan padu di dalam sebuah latar belakang. Adapun untuk membuat latar belakang, kita harus perhatikan atau bisa membuat kerangka-kerangka latar belakang. Kerangka ini menjadi acuan untuk dibentuk atau dibuat paragraf-paragraf padu menjadi latar belakang. Contoh, pada paragraf pertama, mulailah menulis tentang salah satu variabel yang digunakan. Kita ingat contoh yang tadi. Ini proses belajar tidak hanya menekankan pada aspek menghafal, melainkan siswa harus mampu memahami. Jadi memahami merupakan bagian dari variabel pemahaman konsep yang ada pada judul. Nah, paragraf ini dapat dibuat 2 hingga 3 paragraf untuk menuju paragraf kedua sampai keempat nanti. Nah, nanti di paragraf 1 ini sebagai paragraf pembuka yang harus menjembatani masuk ke paragraf kedua, ketiga, ataupun keempat. Oke, kemudian untuk paragraf 2 sampai 4, teman-teman bisa mulai menulis tentang ruang lingkup materi dan kaitannya dengan variabel yang dikembangkan. Contoh, materi tadi adalah berkaitan dengan geometri, kemudian terdapat variabel, salah satunya adalah visual maupun spasial. Jadi ini penting, jadi mulai masuk kepada materi dan variabel yang lain. Ini bisa teman-teman kembangkan
2 hingga 3 paragraf untuk dilanjutkan ke paragraf selanjutnya. Jadi di sini harap didukung dengan pendapat-pendapat para ahli mengapa dan bagaimana. Nah, kemudian masuk ke paragraf 5 sampai 6, mulailah menulis tentang harapan betapa pentingnya materi ataupun variabel dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Ingat, lingkup kita adalah di sekolah dasar. Jadi, pemahaman konsep itu mampu membangun kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis, kreatif, dan inovatif mencari solusi. Ini merupakan harapan dari adanya pemahaman konsep. Nah, dalam pembelajaran di kelas, pemahaman konsep perlu diukur dengan instrumen yang tepat. Jadi ini mulai mengarah kepada apa yang akan dikembangkan. Nah, harapan-harapan ini harus didukung dengan bukti, teman-teman. Sekali lagi, dapat dikuatkan dengan bukti-bukti ataupun pendapat-pendapat ahli. Nah, masuk ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 7 dan 8. Teman-teman mulai bisa menulis tentang apa yang menjadi kesenjangan. Sebagai contoh, keberadaan instrumen yang mampu mengukur pemahaman konsep siswa belum banyak ditemukan. Ini adalah salah satu kesenjangan yang terjadi. Hasil observasi penulis di SDA menemukan bahwa soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar terbatas pada kemampuan mengingat. Karena pada kemampuan mengingat ini menjadi catatan. Kemudian lagi dapat didukung dengan bukti-bukti yang lain, misalnya pada buku ditemukan soal-soal yang hanya terbatas pada mengingat dan sebagainya. Nah, kondisi lapangan ini teman-teman harus mencari bukti dan benar-benar harus didukung bukti yang ada, baik hasil observasi teman-teman maupun hasil-hasil penelitian yang lain. Nah, kemudian paragraf selanjutnya itu adalah mulailah menulis tentang solusi, yaitu produk yang teman-teman kembangkan. Jadi di sini bisa masuk solusi. Sebagai contoh, pengembangan instrumen pemahaman konsep yang berkualitas perlu dilakukan. Instrumen menjadi alat ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selain itu, kemampuan visualisasi spasial menjadi bagian penting dalam pembelajaran geometri di sekolah dasar. Nah, solusi-solusi yang ditawarkan ini harus didukung dengan kajian-kajian penelitian yang relevan pula, sehingga data-data solusi-solusi ini menjadi kuat, sehingga penelitian memang perlu dilakukan. Dan terakhir itu teman-teman adalah untuk menutup paragraf, untuk menutup latar belakang, bisa dituliskan bahwa berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul ini. Nah, demikian tentang bagaimana menyusun kerangka dalam menulis latar belakang. Ada beberapa catatan yang penting, teman-teman. Cobalah menyusun latar belakang dari hal yang tidak terlalu atau sangat-sangat umum. Misal dari pengembangan instrumen tadi, nampaknya teman-teman tidak perlu mengambil awal, misalnya menjelaskan tentang apa itu pengertian pendidikan, apa itu undang-undang tentang pendidikan. Mungkin sebaiknya tidak disarankan karena sangat jauh relevansinya dengan judul. Kemudian cobalah untuk berangkat dari komponen-komponen terdekat variabel itu sendiri. Seperti tadi, pemahaman dengan taksonomi Bloom, yaitu tingkat kemampuan berpikir kognitif C1, C2, C3, dan seterusnya. Yang ketiga, agar antar paragraf padu, maka usahakan ada kata atau hal yang mempunyai keterkaitan dengan paragraf selanjutnya. Artinya sebelum lanjut ke paragraf berikutnya, paragraf sebelumnya itu sudah membahas sedikit tidak dengan apa yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Misalnya di paragraf sebelumnya membahas tentang materi, muatan pelajaran yang ada di SD, di paragraf selanjutnya adalah memuat juga materi yang ada di SD seperti contoh matematika. Nah, seperti itu. Harus ada keterpaduan antar satu paragraf dengan paragraf yang lain. Dan terakhir, buatlah latar belakang secukupnya disesuaikan dengan keperluan. Jadi jangan sampai para latar belakang sangat banyak dan mendominasi daripada laporan hasil penelitian teman-teman. Oke, nampaknya itu saja yang bisa saya sharing tentang bagaimana menyusun sebuah latar belakang.
Terima kasih sudah menyaksikan, menonton. Jangan lupa untuk ikuti video selanjutnya. Bye-bye.